You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. They blocking your vision, but no, you can't listen. That shit is all fiction cause you hold the power as long as you're dreaming. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peternak Indonesia, kali ini kita jalan-jalan lagi di peternakan kambing. Nah, ini lebih kompleks ya kambingnya. Soalnya ini di depan kayaknya ada Boer, Etawa, sama Jawa Randu. Itu lebih jelasnya kita langsung aja, nanti kita ngobrol sama pemiliknya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini Pak Gus. Iya. Mau Mas Arju. Tanya-tanya sama review kandang di jenengan ini Pak. Siap. Bisa ya Pak? Bisa. Itu Pak, sebelumnya perkenalan dulu Pak. Mungkin dari channel saya, dari nama, terus alamat kandangnya, sama kalau ada nama kandang dan nomor yang bisa dihubungi mungkin Pak. Oke. Perkenalkan, saya Agus Salim. Farm kami Panjalu Jayanti Breeding, beralamakan di Jalan Raya Wates Kediri, tepatnya depan kursus bahasa Korea, atau sebelah timur SMP 3 Wates. Nah, itu sudah tanya tempat lokasi breedingan kami. Sudah sekitar Pak? Di sini sudah tahu. Sudah tahu ya Pak? Oke, jadi dusunnya Dusun Bondo, desanya Wates, dan itu yang bisa saya sampaikan alamatnya. Untuk nomor Pak mungkin yang bisa dihubungi Pak? Nomor bisa dihubungi 081 231 797 888. 8 ya. Ini Pak ya, kita ngobrolnya gimana kalau sambil keliling kandang gitu Pak? Biar, siap Mas Arju. Gitu, iya. Siap Mas Arju. Kita mulai dari yang mana dulu Pak mungkin? Mungkin itu Pak. Awal beternak mungkin Pak ya, sejarahnya. Sementara sejarahnya ini. Nah, memang kita awalnya puyuh. Oh, awalnya puyuh Pak ya? Nah, awalnya puyuh, kita budidaya puyuh. Alhamdulillah diawali tahun 2010. 2010 dari ternak puyuh. Dari ternak puyuh. Jadi kandangnya dulu kandang ternak puyuh Pak? Ternak puyuh memang. Awalnya ternak puyuh. Ternak puyuh. Setelah tahun 2010 kita beralih ke pembibitan. Pembibitan puyuh tapi. Iya Pak. Tahun 2010-nya, 2001-nya budidaya petelurnya. 2010-nya kita beralih ke pembibitan. 10 tahun ya Pak? Iya. Lama juga deh. Nah, mulai tahun 2014, 15, 16 harga puyuh sudah mulai tidak begitu signifikan. Karena setiap tahun kayak bulan-bulan kayak gini, bulan puasa, iya, pasti harga DOC-nya atau harga DUK-nya itu hanya 1.200, bahkan hanya 800. Nah, ini yang bikin dilema, pemasukan kami kurang, cash flow-nya kurang. Pada saat tahun 2016 sisa induan dari kita itu saya anggarkan ke kambing Jawa Randu, awalnya kayak gitu. Maaf Pak ya, jadi bisa dibilang dulu bangkrut Pak? Bangkrut, sudah di puyuh ini kita bangkrut. Padahal udah 10 tahun lebih ya Pak? 10 tahun lebih, karena memang puyuh ini termasuk non komersial, jadi kapasitasnya pasarnya terbatas. Bebek, puyuh, ayam Arab terbatas, beda dengan ayam horen. Oh iya ya Pak ya, karena konsumsinya terbatas juga. Pasarnya itu terbatas. Kalau kambing ini lebih luas ya Pak? Pada saat tahun 2016 sisa induan itu kita jual, iya, ke teman-teman penetas. Nah, anggaran yang ada saya ngawiti Jawa Randu. Jawa Randu. Yang mana Pak bisa? Nah, Jawa Randu kita awal 2000 akhir 2016 kita main Jawa Randu. Awalnya Pak ya? Iya, awalnya. Bisa masuk mungkin Pak? Iya. Amin Pak. Iya, sambil ngobrol di dalam. Itu Pak, kenapa memilih ganti usaha di kambing?
permasalahan saya yang kita alami Iya. saat pergantian puyuh ke kambing, salah satunya saya sendiri kan bertugas di lapangan. Iya. Saya tidak ingin menyalahi kode etik di mana di unggas itu kan sangat berisiko Iya. penyakitnya, virusnya. Jadi saya ingin menghindari imit-imit itu di kalangan peternak. Iya. Jadi kalau kita berangkatnya dari kandang kambing ke unggas itu tidak akan bermasalah. Oh iya ya Pak ya. Iya. Tapi kalau kita memang berawal berangkatnya dari ayam misalnya, kita melihara ayam. Nah, dari kandang kita bawa virus ke tempatnya peternak bawa virus gitu Iya. loh Mas Arju. Iya, iya, Jadi iya, saya ingin mengurangi risiko itu Iya, iya. aja. Jadi saya milih kambing karena tujuan di awal ya kita pinginnya ke dunia unggas sih, tapi Iya. ternyata tidak mendukung. Iya. Ternyata tidak mendukung cash flow-nya dengan adanya kambing Jawa Randu ini kita kembangkan, ternyata alhamdulillah hasilnya bisa memuaskan. Iya, Pak. Jadi 1 tahun bisa 2 kali gitu loh Mas. Oh ini 1 tahun bisa beranak 2 kali Pak ya? Iya bisa. Biasanya kan 2 tahun 3 kali ya Pak? Nah kurang lebih di sana. Cuman kebetulan metode kita kan pada saat usia 40 hari mulai kita kawinkan. Ini Pak ya? Nggih. Jadi pertama dulu ini Jawa Randu ya Pak? Jawa Randu. Termasuk ini ya jumbo ya Pak Jawa Randu ini? Jumbo. Jawa Randu. Ini beranak 3 Pak ya? Beranak 3. Ini kebetulan Nurine pasti 3 anaknya. Oh jadi recordingnya pasti beranak 3 ya Pak? Iya. Jadi kita milih indukan. Awalnya kita datangkan 10 Mas Arju. 10 Jawa Randu? Jawa Randu motifnya itu yang koplo kayak gini. Oh telinganya yang koploh ya Pak ya? Iya, koplo agak memanjang kayak gini. Iya. Nah kebetulan kita punya 6 ekor yang koplo kayak gini. Iya. Yang 4 ekor itu yang daun telinganya agak pendek. Iya ya Pak. Agak pendek dan semacam kayak ini etawai, jenis etanan itu loh Mas Raju. Senduro mungkin Pak? Senduro. Nah, yang kupingnya melintir gitu tak Pak? Nah melintir. Iya, iya. Nah ternyata setelah saya kawinkan dengan PE itu hasilnya lumayan. Kayak gini Mas Arju. Ini ya? Nje, koploan tapi keluarnya lempit. Lempit ya Pak ya? Nje. Ini padahal telinganya induknya itu koploh, Telinganya enggak induknya lempit ya Pak? koplo. Iya. Nah, ini keluar anak 3 semua lempit ya Pak? Iya, Kebetulan. alhamdulillah lempit. Ini betina semua Pak? Betina semua. Wah ini calon induk semua ini Pak. Jadi dari 10 ekor awalnya kita berawal dari Jawa Randu. Jawa Randu ya Pak ya? Berawal dari Jawa Randu. Terus dari Jawa Randu lanjut kemana Pak? Nah, Apa, Pak? selanjutnya dari hasil Jawa Randu kita mulai ya tukar giling lah. Iya. Dari penjualan Jawa Randu ini saya operkan dengan PE. Ini Pak ya PEP-nya. Ya. PE. Nah, PE-nya itu Kenapa Pak memilih di PE Pak? awalnya gini Mas Arju. Kita kan jual anakan dari Jawa Randu ini nominalnya untuk yang jantan-jantan hanya kisaran 1 juta. Anakan lepas sapi ya Pak? Ya, lepas sapi itu sekisaran 1 juta. Iya. Itu aja. Jadi kok hasilnya penjualan selama ini saya rasakan dari jual beli Jawa Randu ini masih saya rasa itu masih kurang gitu. Iya. Jadi karena nominalnya per jantannya hanya diterima oleh bakul 1 juta. Nah perbandingan dengan PE ternyata kita bisa jual untuk cempenya minimal 2,5 juta. Lebih 2 kali lipat lebih ya Pak? Iya, 2,5 juta. Cuman kalau ada yang spesifik, nah itu ada plus-plusnya gitu loh Mas Arju. Iya. Ada plus-plusnya. Jadi tapi tetap yang Jawa Randu tetap dipelihara ini Pak ya? Tetap masih dipelihara karena buat crossingan.
Oh, di crossing kayak yang ini tadi Pak hasilnya ya Pak. Ini buat crossingan. Kalau gini di crossing dengan etawa gini kan pasti harganya beda lagi Pak ya. Nggak mungkin 1 juta Pak ya. Nah, kalau sudah berbeda. Sudah berbeda. Ini padahal betina rata-rata sudah diminta 2 juta. Nah. Ini Pak ya. Padahal kalau dulu jantan cuma 1 juta ya. 1 juta. Tapi kalau sudah lempit kayak gini sudah diminta apapun jenis kambing mungkin kalau pejantannya dari pejantan unggulan bisa menaikkan kualitas juga secara itu. Iya Pak. Ini Pak, kita keluar dulu Pak ya sambil lihat yang sebelah sana. Bentar. Oke Pak Agus, tadi kan sedikit sejarah dari awal bangkrut di Puyo sampai awal ternak kambing Jawa Randu. Betul. Ini kan kandang menurut saya kan besar sekali Pak. Apa dulu juga langsung besar gini Pak kandangnya? Dari awal sudah kayak gini. Oh, bangunannya sudah seperti ini. Kayak gini. Iya. Untuk kandang kambing maksud saya Pak. Tapi kandang puyuh awalnya. Oh, awalnya memang kandang puyuh. Bukan kandang puyuh. Kandang puyuh, selanjutnya kita desain ke kambing. Ya. Nah, awalnya kayak gini Mas. Ada Pak ya. Awalnya. Jadi kita manfaatkan kandangnya puyuh ini. Oh ini. Jadi ini kandangnya puyuh ini. Bambu. Bambu. Tipis ya Pak ya. Maksudnya Iya. nggak tebel banget ya Pak. Iya. Memang ini kandangnya puyuh. Kita manfaatkan kandangnya puyuh. Ini dari kandang puyuh. Kandang puyuh semua. Jadi memang saya tidak rombak biar tahu sejarah ini. Jadi memang awal kita beternak memang dari puyuh. Jadi mungkin ini juga sebagai itu Pak ya referensi buat mungkin yang mau belajar ternak sebenarnya kandang nggak harus maksudnya mewah banget, yang penting lebih ke fungsinya ya Pak ya. Nah, kalau lihat. Jadi kalau saran saya juga sebagai pemula awalnya saya ingin menekan biaya kos. Jadi kebetulan bambu atau kayu yang ada di bekas kandang puyuh, jadi saya manfaatkan gitu loh Mas Aju. Nah, jadi ini asli memang. Ini bekas semua ya Pak ya? Bekas semua. Ini memang kandang puyuh semua. Kita bikin. Nah, cuman ini aja yang baru kita belikan talang ini. Talang ini ya Pak ya, buat tambahan pakannya. Jadi sulam-sulamnya itu semuanya kan kandang puyuh. Iya Pak ya, bambunya bukan semua. Tebel banget sebenarnya. Tipis ini. Tipis tapi ya kalau saya bilang kambing juga udah nggak loncat ya Pak ya. Iya ini. Semuanya pagernya dari pagernya bekas kandang puyuh. Kandang-kandang ini dari kandang puyuh. Jadi termasuk Jawa Randu yang masih saya pelihara Pak. Pelihara ya ini yang jenisnya apa? Kendit ya Pak ya. Kebetulan di sini maskotnya ini. Ini kendit ya, hitam kendit. Tapi ada cincinnya putih itu ya Pak ya. Nah, ini juga lagi dikawinin Pak. Iya. Saya crosskan dengan bur. Ini ya Pak ya. Ini Jawa Randu di cross dengan bur. Kalau ini yang termasuk telinga apa Pak? Nah, koplo bukan Pak ini Pak? Ini koplo, cuman motifnya akan pendek. Kalau yang tadi kan koplonya yang panjang. Jadi kalau Jawa Randu dipilih yang paling bagus yang kayak tadi ya Pak? Iya, termasuk yang panjang sama yang pendek kayak gini. Oh ini masuk ya Pak ya? Masuk. Oh masuk. Nah, hasil anaknya kayak gini. Ini Pak nih. Nah kebetulan anaknya kayak gini. Ini padahal babonnya kayak gitu. Babon koplo Jawa anaknya Randu, lempet ini Pak? Nah hasilnya lempet kayak gini. Oh ini. Padahal indukannya kayak gini. Iya, indukannya nih ya, teman-teman. Indukannya koplo. Koplo tapi pendek. Pendek. Yang jenis pendek. Ini anaknya bisa keluar lempit ya Pak ya? Bisa keluar lempit kayak gini. Nah ini. Gitu. Ini saudaranya sudah laku, jantan 2. Jantan. Oh beranak 3 Pak? Beranak 2. Beranak 2. Nah jadi kalau kayak gini sudah lepas sampai kayak gini hanya laku 1.000. Kalau Jawa Randu kayak gini laku 1.000. Ini kemarin saudaranya laku 1.000 Pak? Iya laku 1.000. Apa enggak lempit Pak dulu itu? Ya kurang ya Pak? Kurang. Secara performa semuanya kurang. Ya enggak apa-apa kan rata-rata kan daging itu loh Mas Arji. Iya. Kita niatannya kan daging awalnya. Tipe daging. Ini masih kandang lama juga ya Pak? Kandang lama. Di kandang, tapi semua kandang sistem panggung berarti ya Pak ya? Iya sistem panggung. Biar mudah membersihkan, bawahnya tanah ya Pak? Iya tanah. Nah ini, jadi biar mudah membersihkan ini kandang lama semua.
Setelah kandang untuk pakan Pak, di sini pakan yang di sini. Nah ini gudang pakannya ada sini Mas Aju. Ini apa Pak ini yang lemari-lemari ini? Nah, yang lemari ini mesin tetas. Oh ini yang dulu waktu penetasan tahun itu. 2010 kita sudah mulai pembibitan. Wah ini besar sekali nih mesin tetas. Kapasitasnya besar. Jadi sekian ini untuk 20.000. 20.000 ya Pak. 20.000. Ini banyak Pak ya. Ini juga mesin tetas Pak. Ini 1, 2, 3, 4. Kan 1 bulan. Oh iya. 1 bulan setiap minggu kita masukkan 2 kali. Dua kali hari Senin sama Kamis saat itu. Kalau saya belum pernah Pak lihat. Tahu saya kan yang kecil-kecil gini ya Pak ya. Kayak gitu. Tapi ini ternyata besar sekali yang ini Pak. Untuk pakan di sini Pak? Pakan kita hanya mengandalkan kangkung. Mengandalkan kangkung. Nah, kangkung kayak gini. Kangkung kering ya Pak ya? Iya, kangkung kering. Iya. Kangkung kering. Iya. Lalu sama polar, yang nomor 2 polar. Polar. Kita pakai polar. Terus nomor 3 ampas. Pakai ampas, jadi bahan pakan cuma 3 itu Pak? Hanya 3. Penguatnya mineralnya kita pakai tambah mineral. Tambah mineral gitu ya Pak ya? Iya, tambah mineral itu aja. Untuk hijauan Pak mungkin? Hijauan kita pakainya kayak gini Mas. Oh terserah ya Pak ya? Cuman untuk sore aja. Sore aja. Iya. Kalau yang tadi pakan kering tadi berapa kali Pak pemberiannya? Pemberian 2 kali. 2 kali. Kalau pagi basah yang tadi nanti tak tunjukkan iya. Di tim basah. Kalau sore kita kering. Kering ya Pak ya? Tim kering. Mungkin kalau sore kalau nggak habis biar nggak jamur ya Pak mungkin. Basi. Iya. Tapi kalau yang pagi ada sisa tidak basi kan mudah basi toh, yang basah basi toh. Iya. Jadi kurang lebih jam 10 kan sudah habis. Oh iya. Tapi kalau yang kering sampai ketemu pagi kan tidak basi airnya. Iya. Ini. Nah itu kebetulan ABK-nya masih membersihkan. Setelah pasca makan pagi biasanya agak basah, agak berjamur, kita bersihkan dulu. Ini yang kandang baru Pak ya, udah besi semua ya Pak. Kalau kandang besi gini Pak, itu per kotak sampai berapa Pak? Kalau per kotaknya kurang lebih kisaran dikruskan rupiah, iya. Itu sekitar 1.800.000 lah. 1.800.000 ya Pak. 1.800.000. Ini modelnya minimalis ya Pak ya. Tapi yang kotak semacam kayak gini itu sekitar 2,5 juta. Oh yang kayak kandang pajang itu ya Pak? Iya ini kandang pajang 2,5 juta. 2,5 juta. Ini sekitar 1.800.000. Kalau 1.800.000 cuma pagar aja Pak? Iya pagar gini aja. Belakangnya enggak ya Pak ya? Enggak. Oh iya. Tidak pakai. Ini hanya 1.800.000 ya untuk informasi teman-teman. Iya. Cuman pengerjaan ini kan 1 hari sudah langsung jadi. Lebih cepat ya Pak? Lebih cepat. Ini ya teman-teman untuk referensi kalau kandang besi ini mungkin faktornya awet ya Pak ya? Lebih awet ya? Ini saya bikin ya sudah 2 tahunan ini. 2 tahunan ya Pak? Aman. Mungkin cuma pengecatan aja ya Pak ya? Iya, nanti mungkin tinggal ngecat lah. Iya. Oke Pak, lanjut di materi breeding di Panjalu ya Pak ya? Ini kan sudah merambah ke Tawa kan pasti materi-materi kan sudah bagus lah Pak. Iya. Bisa kita review untuk materi-materi yang ada di kandang Pak. Jadi awal kami untuk menghimpun dana modal awal karena mantan orang bangkrut. Iya. Dari puyuh kita ke kambing Jawa Randu. Dari Jawa Randu hasil penjualannya itu saya belikan induan. Induan ya Pak? Iya induan. Kebetulan saya ingin spesifik aja, spesifik ras peranakan Etawa. Saya ngambil dari yang punya yang sudah memiliki kredibilitas hasil kerjanya sudah nyata kayak Saung Gale. Oh Saung Gale ya Pak? Iya. SG. Lurinya keranda-keranda Saung Gale ya Pak yang iya, di. Kebetulan kita ngambilnya untuk
untuk yang jantan kita ambil yang dari strainnya Saunggal. rasnya Saunggal. Maaf, rasnya PE, cuman ini Kerandanya, Pak. kerandanya Saung. dari Saunggal. Nah, untuk yang betina kebetulan kita punya teman-teman di Tulungagung. Nah, saya ambil dari kerandai Duta Airlangga. Pak Erlangga ini dari Made Slamet ya Pak ya? Ah, mandi soalnya. Dari Samudra Tawa ini. Ini. Ini laktasi berapa Pak ini sudah? Kalau waktu itu ini indukan, saya ngambil indukan Iya. yang induk ini sekitar 15-an. 15-an ya. Kita ambil 15-an Harganya? harganya. Cuman alhamdulillah dari sini saya ngembangnya anak-annya sudah ada 2. 2 ya Pak ya? J, anak-annya 2. Dan itu tidak saya keluarkan. Ya sebagian saya keluarkan. Rebosnya ya tebel banget Pak ini Pak. Wow. Kan hampir ada kemiripan dengan jenisnya SG. Iya Pak. Bentar Pak. Wah ini rebosnya tadi kelihatan dah tebel ya Pak rebosnya ya Pak. Ini dari Samudra Tawa ya Pak ya. J. Ya itu. Nah kebetulan Mas Pi itu saya ralat lagi. Ya. Jadi Mas Pi itu kan kebetulan kan ngambil barang-barangnya dari Madi Slamet. Iya. Nah, Mas Pi itu rekanan kerjanya Madi Slamet Iya. yang ada di Tulungagung. Nah kebetulan Mas Pi itu ya hubungan dengan kita bagus, jadi saya ditempili gitu loh Mas. Oh dari Nah, dari Mas Pi. Mas Pi ya Pak. Mas Iya. Pi dari Made Slamet. Madi Slamet. Ini rebosnya panjang Pak. Oke, alhamdulillah kondisinya kayak gini. Nah, Ini sudah dikawinkan Pak? sudah saya kawinkan. Sama? Ya dengan Wisnu juga. Koko Wisnu ya Pak ya? Ya. Terus ini sudah punya anak. Iya. Anak Anaknya? dari ini. Nah, pertama ini. Ini anak pertama Pak? Ya. Nah ini. Nah, ini anaknya. Anaknya si Yang induk tadi. Iya ya, yang induk dari anak dari Duta Airlangga tadi Iya, ya Pak. dari anak Duta Airlangga. Ini rewosnya juga udah itu ya Pak ya. Iya. Kalau itu Ini apa? masih laktasi 1. Laktasi 1 ya Pak. Iya, laktasi 1. Telinganya juga panjang ya Pak. Panjang, Iya. lempit, terus Iya. apa lebar ya Pak ya maksudnya? J. Lebar, Lebar juga. pasungnya juga Pasung nyatem. nyadil ya Pak ya istilahnya? Nyadil. Iya. Ini sekarang posisi Ini masih hamil muda. kawinan sama. Sama Kak Wisnu juga ya, Pak ya? Mungkin yang kedua nanti anaknya 2. Yang dulu bukan sama ke Wisnu Pak. Sama Wisnu. Sama Wisnu, anak pertama Iya. nanti saya tunjukkan. Hasilnya ini saya cross dengan Wisnu. Iya. Hasilnya itu. Oh ya. Ini awal dari tadi punya anak ini. Iya. Ini itu tadi Induan itu tadi. kawin sama mana Pak? Wisnu juga? Bukan ya? Dulunya. Ini Yang itu loh. Bawaan Oh anak bawaan. dari Mas Pi tadi. Iya iya. Temannya Madi Slamet. Nah, jadi ini sudah bawaan, jadi saya nggak tahu jantannya. Iya iya. Jantannya nggak tahu. Terus ini Iya. langsung saya kawinkan dengan Wisnu. Iya Pak. Nanti dilihat bentuk Iya. jantannya. Terus Jadi saya kawinkan ini tadi ada dengan saudara lagi Pak ya? Saudaranya Nah, ini. saudaranya ini. Ini beranak ini. Ya. Ini berarti anaknya 2 gitu toh Pak dulu. Anaknya nih 1. Terus ini kan laktasi 2. Oh ini Anaknya 2. enggak ini sama itu saudara enggak Pak? 1 kandung. Satu kandung. 1 kandung. 1 kandung. Ini 1 kandung. ya. Nah, 1 kandung.
dari indukan Duta Erlangga itu anaknya 2. Iya Pak. Dan di sini anak-anaknya saya Kawinkan dengan Kak Wisnu. Ini anaknya ya Pak ya, keluar ya Pak. Ini anaknya Wisnu. Hai. Ini telinganya panjang ya Pak. J. Nyatem juga nih jalan-jalan nih. Iya Pak. Ini yang jantan. Oh ini yang jantan mana Pak? Jantan. Ada petaknya ya Pak ya? Long. Bodinya. Bodinya long, panjang. Iya. Nah, ini laktasi kedua Pak. Kedua. Ini ya. Kalau pertama betina Iya. sudah laku ke teman kita yang ada di Blitar. Panjang-panjang ya. Ini juga dijual Pak kalau gini Pak, anaknya ini gini. Sementara kita pinginnya untuk generasinya si Wisnu dulu. Oh iya. Karena tahun kemarin kita sudah banyak mengeluarkan Iya. bangun rumah. Oh, yang tadi saya waktu ke rumah Iya. dari kambing semua Pak Haji. Hasilnya kambing. Luar biasa, padahal sempat bangkrut dari puyuh Pak ya. Iya, sempat bangkrut dari Puyo. Sekarang alhamdulillah kita pendapatan dari PE ini. Luar biasa ini PE ini. Jadi saya tunjukkan hasilnya anak-anak Wisnu. Ini yang barusan lahir masih 1 bulan. Iya, ini 1 bulan ya Pak ya. Iya, 1 bulan. Yang itu Pak, anaknya yang Iya. lebih dewasa ya Pak ya. Di sebelah timur Mas. Oh iya. Tujuh. Oh ini Pak ya. Nah, ini Ini anakan yang anaknya induk yang apa? induk yang Pertama tadi ya Pak, yang Iya. anaknya di pertama. Ini diri Pak Mas Jan, Pak. Iya, masih dere. Ini masih diri. Usia 7 bulan. 7 bulan. Iya, 7 bulan mau ke 8 bulan. Oh ini ya Pak. Telinganya panjang Pak. Iya. Telinganya panjang. Jadi- Pasungnya Jadi sudah saya crossingkan indukan dari anak Duta Erlangga. Anaknya itu saya kawinkan dengan Wisnu. ke Wisnu. Hasilnya kayak gini. Iya ini. Betina ini Betina. kepala nih. Nyatem telingane lemes ya Pak ya. Nggih, lemes banget ini. Sampai ke pangkal. Iya. Lempit. Nggak ada pangkalnya ya Pak istilahnya. Jadi saudara-saudaranya ini saya keluarkan ya untuk bangun rumah itu Mas. Ya hasilnya. Ya saya nyisakan ini satu. Iya. Memang inilah salah satu keistimewaan dari Etawa ya Pak ya. Untuk anak-anaknya harganya lumayan lah. Selain dari apa tadi Pak? Etawa ada mungkin ngembangin kembang lagi Nah, untuk di. saya kan mulai mengembangkan ini Mas Uju. Oh ini Pak. Bur. Bur ya Pak ya. Iya. Nah ini. Kebetulan kita hanya tukar tambah gitu aja Mas. Oh tetap ya Pak metodenya. Metodenya tukar Kalau tambah. dulu Jawa Randu dijual untuk ditukar sama Etawa, Benar. kalau sekarang ganti Etawanya. Ini kebetulan ada anak-anak cempe dari peranangan Etawa. Iya. Kita jual laku 4,5 sama yang satu 2.800.000. Kebetulan ada induk hamil, Iya. jadi tak sering nambah sekitar 2 juta gitu loh Mas. Malah cempe dapat induk ya Pak. Masih ada tambahan lah kita 2 juta. Iya. Nah ini. Kita lanjut lagi Pak mungkin. Iya, yang ini cipluk, Cipluk. kita dapat dari Babik. Oh iya Ini Pak. biasa kontes juara 1. Ini pernah juara 1. Juara 1 itu sertifikatnya.
Oh, kelas apa Pak dulu Pak juara satunya Pak? Ini mulai masuk D, kelas D. Kelas D Pak ya. Bisa kita lihat Pak mungkin materi breedingnya. Lepas nanti Pak. Enggak, Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Udah biar keluar aja. Kelas D-nya ya Pak ya, juara J, Pak ya, kelas juara D satu. ini juara 1 di Nganjuk. Apa sama bareng sama Kak Wisnu dulu Pak waktu juaranya? Kalau ini pas waktu itu Wisnu juara 3. Ini bareng sama ini ya Pak ya? Iya, Wisnu pas juara 3 waktu di Nganjuk. Nah, ini masih kecil. Iya. Iya. Wisnu dulu juara kelas berapa Pak di Nganjuk? Kalau yang Wisnu kelas ini C mungkin? dia udah masuk B. Oh B udah Pak ya? Udah B. Udah poin 3 kok saat ini. Iya. Ini enggak dimasukkan dulu Pak. J. Takutnya lepas. Ini namanya dipluk. Cipluk Ayo masuk. materi breeding. Ada lagi mungkin Pak untuk materi breeding di tawanya? Ini kita dari Borobudur, Jogja. Oh dari Jogja ini Pak? Iya. Ini kan kondisi kulitnya tebal, Iya, pasungnya pendek, iya. ya nyatem juga. Tapi masih proses hamil muda. Iya, hamil muda ini masih belum apa laktasi. Belum masih belum laktasi. Dere masih Iya. Pak. Tapi besar loh Pak. J. Dari Istilahnya telat lah ini. Oh iya Pak. Ini materi jadinya. Induan. Iya ini. Sama yang sebelah timur juga 5. Tambah ini tadi ya Pak ya. Iya. Tambah yang tadi iya. 9, tinggal 9. Pokoknya saya pokoknya harus 10 ekor. Iya. Nah, ini tinggal 9 karena yang satu ditempel teman Iya. buat materi juga. Ini ada yang tadi ya Pak ya, bur tadi ya Pak. Nah, Mulai burnya pengembangan. ini kita mulai Iya. belajar lah maksudnya. Iya Pak. Kebetulan kita dapetnya cempe dulu. Dulu dapetnya cempe Ya tukar tambah ya. dari kambing juga. Dari kambing juga. Iya. Saya nambah hanya 2 juta dulu. Hmm. Cempe kita kan crossingan apa? Jawa Randu dengan Iya. B, keluar kepala merah. Dinilai harga saat itu 2 juta. 2 juta ya Pak. 2,5 juta. Tambah Dan ini dinilai 4,5 juta, berarti saya nambah 2 2 juta. juta. Iya. 1 tahun yang lalu. Sekarang itu Pak, kan tadi udah keliling lihat materi breedingnya. Iya. Untuk pejantannya Pak, bisa Pejantan, kita lihat. Bisa. Kita lihat si Wisnu ya. Nah ini pejantannya. Kak Wisnu ya Pak namanya Pak ya. Iya. Wisnu. Eh, Enggak parah, enggak boleh. Ayo. nggak apa-apa Pak. Tenang kenapa? Ditutup Saya dulu. masuk sini. Nah, itu Pak. Iya. Bahaya ya Pak. Iya, ada betina ini. Ayo sayang, tidak mau kawin lagi. Ayo. Rewosnya Pak. Bisa panjang gini ya Pak ya rewosnya. Nggih. Ini Tapi awalnya dari sini rewosnya enggak us. begitu panjang, masih Wow. di bawah. Ya, lutut masih di lutut. Dulu waktu ngambil masih di bawah lutut ya Pak. Ini Iya, sudah masih di bawah lutut. us. Jadi 2000 Agustus. Jadi bulan Agustus 2019 kita dapat. 2000 2019. Berarti hampir 2 tahun di sini ya Pak. Iya. Ini.
Paling buat jatuh hati sama Wisnu apa Pak? Yang paling Bapak suka dari Kak Wisnu sendiri? Nah, pertama untuk lurinya. Ya. Pertama saya fanatik dek lurinya itu. Yang SG tadi ya Pak? Dari SG. Dan si Wisnu ini dari seninya. Iya. Dari seninya dia punya spesifik dek muka pasung. Pasung. Iya. Terus Pasungnya ya Pak? iya pasungnya. Pasungnya. Terus gelambirnya. Iya, gelambir depan ini ya Pak ya. J. Ini ikutnya kelas A ya Pak kalau Wisnu? Dalam? Kelas A ya sekarang ya Pak? Kalau ini udah kelas A. Wisnu sudah kelas A. Wah, rewosnya tuh telur-telur ini, wah panjang sekali ini. Jadi ceritanya Wisnu ini peranakan dari orang Ketami, Mas. Oh, dari Kediri juga Pak? Ya, Mas Ahmad Subianto. Iya. Dan bapaknya Wisnu ini Lindu Haji. Lindu Haji. Iya. Ini masih dari terahnya SG tadi ya Pak ya? SG, iya. Memang ini asli peranakan dari Kediri. Dari Kediri. Cuman sempat lari ke Solo. Pas setelah juara 3 di Nganjuk, Pindah Solo. pindah ke Solo. Setelah ke Solo, pindah ke Kediri lagi. Bulan Agustus Kaki-kakinya 2019. Kaki-kakinya juga tebel ya Pak ya? Iya. Ini. Rewosnya loh Pak. Panjang sekali. Ini Pak, tak minta foto jenengan di situ Pak. Oh iya. Biar bisa kelihatan full soalnya di dalam kandang nggak bisa kelihatan full lah gitu loh Pak. Bentar. Biar hadap sini dulu Wisnunya. Wisnu. Ya Pak. Sudah Pak. Ya, Pak. Ini Kak Wisnu. Luar biasa ini Pak. Kita lihat lagi dari pasungnya tadi Pak ya. Pasung, nyadil, telinganya juga lebar ya Pak ya. Iya. Terus gelambirnya ini, dadanya lebar. dada lebar, kakinya kokoh besar. Terus ini ya Pak ya, Iya, bodinya, rewosnya ini juga panjang Pak, rewosnya Pak. Oke, mungkin bisa lanjutin di luar aja Pak. Oke. Biar lebih ini apa? Saleh. Senengannya juga Wisnu. Ini bercanda ya tadi Pak ya? Gimana? Bercanda ya kayak Iya nyelundup gitu. bercanda. Cuma Ya, tenaganya. Bercanda gitu. Waktu ngasih minum nyekok juga ya bercanda. Ya ya. Ini Pak, untuk yang terakhir Pak, kan mungkin dulu pernah bangkrut di Uyu. Puyuh. Iya. Sekarang kalau di kambing Pak, gimana sih biar bisa kambing ini tetap jalan gitu Pak? Mungkin tips dan triknya buat teman-teman yang mau ternak. Kalau saran saya kira kita harus memiliki lebih dari satu jenis. Karena kita kan ngikuti pasar tuh Mas Arju. Oh iya ya. Kalau kita hanya satu jenis, misalnya PE, pas pasarnya lagi ngetren saat ini misalnya kayak bur, ya kita ikuti bur gitu aja. Iya. Tapi kalau Jawa Randu kan sudah kelasnya kan umum tuh Mas Arju. Tetap pelihara ya Pak? Iya, tetap pelihara. Kebetulan di sini kan kapasitasnya 10 untuk Jawa Randu, 10 untuk PE, 10 Rencana untuk bur ya? yang bur, rencana yang bur ini. Tapi kebetulan induannya kan kita kombinasi dengan Jawa Randu itu. Salah pendapatan saya kira dari 30 ekor ini kita kan untuk bayar tenaga operasional yang ada di kandang, mulai Pakan ya, Pak? makan, mulai tenaga, mulai beli bahan baku 1 bulan kurang lebih 5 jutaan itu Mas.
5 juta semua. Iya, semua. Untuk pendapatannya Pak? Nah, untuk pendapatan kita kan mulai jual cempe. Iya. Jadi paling tidak minimal 3, maksimalnya kan 5 ekor. Iya. Jikalau kita kan sebagian kan kombinasi. Ada yang PE-nya keluar, ada yang Jawanya keluar, ya kurang lebih pendapatannya 12 lah maksimal. Minimalnya 8 juta. Minimal. Jadi Iya. masih ada privilege kelebihan toh. Iya Pak. Kalau 5 juta pengeluaran, pendapatan 8 juta, masih ada 3 juta pendapatan kita. Maksimalnya dibikin 12 berarti kan ada kelebihan kisaran 7,5. Itu pun bisa lebih Pak kalau keluaran akan bagus. Nah, kalau anakan bagus, Bonus ya, Pak? ada bonus itu Iya. Mas Arjo. Kita ngomongnya yang umum aja. Iya, yang ngomong-ngomong. Selain itu Pak, mungkin ada tambahan lagi selain minimal 30 ekor, Nah, tip lagi? dengan adanya budidaya PE, Iya. jadi tahun 2017 selama 2 tahun kita bisa merasakan hasil penjualannya aja bisa bangun rumah senilai 350 juta. Dalam waktu 2 tahun. 2 tahun ya Pak? Iya, anak-anak Wisnu kan 2 tahun di sini. Iya. Jadi alhamdulillah dari indukan kita di start dari jantan Wisnu aja, Iya. ada 20, lumayan bisa bangun rumah kita. Ini salah satu dari awalnya bangkrut ya Pak? Iya, dari awal Bangkrut dari puyuh bangkit di kambing. di kambing Etawa ini. Oke Pak, mungkin itu dulu. Terima kasih sudah diberi tip-tip tentang beternak kambing yang kayaknya tadi sangat-sangat berproses ya Pak. Mulai dari kambing Jawa Randu ke Etawa dan sekarang merambah lagi ke Bur. Ngikutin apa yang permintaan pasar ya Pak ya? Permintaan pasar, saya ngikuti segmen pasar aja. Iya. Karena kan ada 3 toh, Mas Iya. Ucu. Pertama bibit, Ya, yang kedua segi makanan, yang ketiga pasar. Jadi apalah daya, bibit kita bagus, pakan kita bagus, tapi tidak punya pasar, iya. ya sulit juga loh. Jadi yang ketiga poinnya pasar. Tetap pasar Jadi ya Pak ya? harus kita ngikuti trennya pasar apa, kita harus ngikuti. Itu ya imbauan saya untuk teman-teman. Iya. Oke Pak, terima kasih sebelumnya. Semoga sukses selalu Pak Siap. untuk Panjalu Ji. Jayati. Pangestune. Mungkin lain kali tak kesini lagi memantau perkembangannya, Siap. terutama di anak-anak Kawisnu sama di perkembangan crossburnya Pak. Siap. Nggih, salah. Terima kasih. Nggih. Banyak. Oke dulur, sekian dulu dari kandang Panjalu Jayati. Ini bersama Kawisnu dari maskot kandang Panjalu Jayati. Jadi, Ikuti terus channelnya untuk mengikuti video-video peternakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.